ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أما بعد. Hadirin jamaah masjid al-muslimun rahimahumullah. Alhamdulillah ulun kembali dapat bersilaturahim di masjid ini ya. Meskipun sehari-hari sebagai petugas negara pindah-pindah tempat tugasnya. Pernah di Banjarmasin kurang lebih 2 tahun setengah, dipindah ke Samarinda kurang lebih 5 tahun 4 bulan, dipindah ke Pontianak kurang lebih 4 tahun sebulan. Sekarang di Kalimantan Utara sudah 2 bulan dengan cuti-cutinya seperti. Tapi satu sisi dari segi karir, sejak di Kalimantan Utara oleh Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi hakim tinggi kita alhamdulillah kita. Jadi beban-beban yang tadinya itu perjalanan yang sangat menumpuk sekarang sudah berkurang. Ya, cuman di pengadilan tinggi itu tugasnya adalah mengadili perkara-perkara orang yang ada di pengadilan tingkat pertama yang banding. Nah, kalau ada yang keberatan di pengadilan tingkat pertama itu banding. Nah, tugas hakim tinggi lah yang menyelesaikannya lagi seperti itu. Sewaktu di Banjarmasin perceraian itu rata-rata sampai sekarang. Ya sekarang tadi untanya kawan-kawan di statistik juga. Untuk 2023 yang lalu perceraian itu rata-rata 5 pasang sehari Pak. 5 kali 30 5 kali 30 hari 150 kali 12 minimal 1.800 Pak yang bercerai. Sedangkan tadi membaca 2020 perkaranya. Itu kota Banjarmasin itu kan bukan Martapura, bukan Mataram, bukan gitu. Jadi bayangkan kalau dalam perceraian anaknya 2 saja ya. Jadi kali 1.800 sudah ada 3.600 anak yang kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Satu. Ketika di Samarinda Pak, sepengetahuan tertinggi se-Kalimantan perceraiannya, rata-rata 6 pasang, hampir 2.500 setahunnya itu yang bercerai. Jadi 6 pasang, 6 kali 3, 18 gitu kan. Nah, ditambah 2 bulannya lagi gitu kan. Jadi 2.000 lebih jadi itu kan. Jadi 6 sampai 7 sepasangnya. Di Pontianak mungkin karena banyak non-muslim di sana, jadi minimal 4 pasang sehari, nah sekitar 1.200-an setahun. Nah, jadi mohon maaf, kalau seandainya rumah tangga kita itu banyak dalam tanda petik kacau balau rumah tangganya, ya iya memang seperti itu. Bahasa kasarnya dikit-dikit bercerai gitu kan. Nah, kenapa Pak alasannya? Mohon maaf, sejak ulun dilantik sebagai hakim disumpah ya pakai Quran dulu disumpah lah. 14 Juni 1994. Nah masih ingat Pak? Beberapa saat lagi 30 tahun menjadi hakim gitu kan. 1994. Yang paling banyak itu bercerai, paling banyak bercerai. Namun setelah lu merenung apa penyebab perceraian itu,
gitu kan. Meskipun nanti menjelaskan di sini alasan perceraian, ya. Ini perceraian itu ada yang kematian, ada perceraian, ada yang putus di pengadilan, ya kan. Nah, sebab-sebabnya itu antara lain zina, ditinggalkan, ya, karena salah satu bisa masuk penjara, ya kan. Ada kekejaman, ya, ada cacat badan, ya, atau terus bertengkar, terus ada talak, ada agama seperti itu, ya. Tapi ulun simpulkan setelah 25 tahun lebih ulun berani menyimpulkan itu, Pak. Kenapa 30 tahun ini? Karena alasan seperti ini dipilih yang mana ya, penyebab perceraian yang banyak sekali itu. Ternyata kesimpulan ulun gitu kan, penyebabnya adalah karena, mohon maaf nih, suami istri tersebut kada sembahyang 5 waktu. Itu penyebabnya. Baik suaminya, istrinya, apalagi kan dua-duanya ada sembahyang, ada penyebayang dan kita, itu penyebabnya kan. Nang tadi IRT kekerasan rumah tangga karena ada sembahyang. Nang mabuk, suka minuman keras, narkoba karena ada sembahyang. Nang ketujuh melalaikan nafkah karena sembahyang. Gimana? Nang melanggar taat salah kata penyembelihan, itu penyebabnya. Nah, apalagi sampai murtad itu ada banyak tuh. Ya, kembali ke agama semua pun waktu mau nikah bangga gitu kan. Wah, aku bisa mengislamkan si A atau si B. Oh, dari seperti itu kan. Terus sekarang coba karena niatnya untuk Islam, tapi meskipun kita tidak boleh menilai hati seseorang, orang lebih cenderung motifnya itu bukan motif untuk Islam, hanya untuk kita aja. Karena banyak sudah orang putuskan mereka tuh diceraikan gara-gara masalah agama ini. Karena mereka ini, ya, pernah berteman dengan seorang pendeta, Pak, tapi dia alhamdulillah masuk Islam. Jadi pendeta itu waktu baru-baru diangkat jadi hakim, bukan jadi pegawai. Nah, jadi sama-sama apa dulu namanya pendidikan di Balai Diklat di Banjarbaru itu. Jadi dia diberikan kesempatan untuk curhat. Kenapa dia sampai masuk Islam? Namanya masih belum diganti waktu itu Patrick, ya, Patrick namanya. Ya. Dia itu seorang pendeta muda, bayangkan dulu pada tahun 90-an itu sama-sama muda, baru-baru diangkat jadi pegawai negeri. Saking pintarnya beberapa bahasa dia kuasai, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia. Dan dia dibiayai bukan hanya oleh Indonesia, Australia, dan Prancis gitu. Dia kemana saja dianya fasilitasnya luar biasa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengkristenisasikan orang Islam di Indonesia. Dan dia sudah cerita, sudah banyak orang-orang di kampung, di pedalaman yang sekampungan dikristenkannya. Nah, namun karena jalannya hidayah waktu itu, ya, lalu dia terkena penyakit aneh. Penyakit aneh katanya, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Anehnya gimana? Apabila menjelang waktu maghrib, gitu kan, dan dia mendengar suara azan, kepalanya kembali ke belakang, terputar gitu. Nah, terputar. Dia sendiri malu, tapi dia sudah berobat kemana-mana. Habis selesai balik lagi kepalanya ke depan. Nah, sebentar dia di sini cerita, tadi dengar. Kan ini kali mendengarkan dia cerita itu. Nah, setelah itu, setelah berobat kemana-mana,
Akhirnya dia sampailah ke desa Kalimantan Tengah Palangkaraya disebut waktu itu. Sampai di sana, kata orang di sana ada yang bisa menyembuhkan. Nah, karena dia soal duit kurang ya, karena produknya banyak, 3 negara, Australia, Prancis, masuk Indonesia yang biayanya kan. Nah, sampai ke sana dia cerita sebagaimana orang datang bertamu kepada yang mengobati itu kan. Ya silakan masuk, cerita gitu. Oh iya, kata orang Palangkaraya itu, silakan duduk. Duduknya juga di ruangan aja kosong kan. Jadi dia bikin apa semacam dukun apa gitu kan. Di ruang kosong, kamar kosong tadi itu kan. Silakan duduk aja gitu kan. Nunggu maghrib gitu kan. Dan maghrib benar-benar berputar kepalanya lagi seperti itu. Setelah berputar, ya, tahulah sudah si yang ditanyakan penyakitnya apa, gitu kan? Nah, akhirnya konsultasi. Dengan konsultasi itu diyakinkanlah si pendeta itu, ya, obatnya mudah. Dia agak marah dengan mudah itu, obatnya mudah itu. Katanya, Pak saya ini sudah berobat ke luar negeri macam-macam sudah nggak sembuh-sembuh. Enggak, katanya, mudah jawabannya gitu. Asal Bapak mau gitu. Ya mau lah katanya gitu. Gimana caranya? Asal Bapak mau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ceritanya Pak. Dia lama merenung. Ya kan, sebagai seorang pendeta misionaris gitu, yang dikatakan mengkarakteristikkan orang-orang itu bahkan sekampungan bisa kayak gitu kan. Dan pilihannya penyakitnya itu. Nah, akhirnya dia memutuskan, apalah saya mau sembuh, saya siap bersyahadat, gitu kan. Oke, dia masih minum di situ Pak, untuk membuktikan syahadatnya itu kan. Maka diajarkanlah baca syahadat. Karena dia misalnya sudah hafal, maka dia bersyahadat tuh, paham bacaan orang itu. Jadi dengan mudahnya dia membaca syahadat. Malam berikutnya tidak terulang lagi karena dia bersyahadat, gitu kan? Masih minat, dibuktikan karena baca syahadat tidak mengulang lagi. Akhirnya dia percaya dengan syahadat itu, pamitan. Nah, karena dia misionaris, balik lagi dia murtad lagi dan balik lagi kepalanya seperti itu. Nah, kepalanya balik lagi juga. Nah, itu hebatnya syahadat itu, ya. Nah, akibatnya dia benar-benar sekarang ini muslim sampai jadi pegawai Kemenang Waktu Nusantara tahun 91 waktu salah satu pendidikannya. Nah, itu Pak. Sampai akhirnya dia dapat jodoh seorang dosen, ya. Nah, gitu. Itu ceritanya Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kembali ke topik pembicaraan tugas Ulut ini sebagai hakim di pengagama itu. Kenapa lebih sampai banyak bercerai? Karena tidak sholat. Ya. Jangankan itu Pak, jangankan ini, jangankan lagi kalau bertengkar kan mudah tuh saling menjawab, saling tidak taat. Karena Tuhan saja dilawan perintahnya. Sederhana berpikir orang. Tuhan nyuruh sembahyang, kan mau. Apalagi kalau laki, apalagi kalau bini, nama nyuruhnya berbuat baik gitu kan. Kalau dari sesuai hatinya ada maunya. Karena dia sudah punya dasar di pikirannya, Tuhan saja nyuruh sembahyang ada mau. Lihat aja ya, di kampung-kampung kan, tetangga kan, dan seanak kan, anak kan, itu kan, anak itu kalah itu, kada banyak bayang. Tuhan hanya dilawan, apalagi laki bini, apalagi ini Tuhan, apalagi ipar. Sederhana berpikirnya kan. Jadi kalau mau mendamaikan itu, ingatkan baik-baik kepada dia, suruh sembahyang dulu. Sederhana. Kalau alhamdulillah Pak selama jadi pegawai itu juga
kami ini juga diberikan tanggapan juga memediasi. Media itu kan orang berkenal dalam ini, ya kan, kami orang pernah menjembatani, mencarikan solusi supaya berdamai. Nah, kan nasihatnya bersabar atau apa, lalu kita maaf lagi, kita berdasarkan pengalaman nang penyebab kita memulai di sini itu akibat aja, ya kan? Ada bayi nakal, selingkuh itu akibat aja. Tapi sekali lagi mohon maaf lah, ini gitu aja. Nah, penyebab kita perkara ini ada di antara ikannya nang kada sembahyang. Siapa yang kada sembahyang? Di antara kita berdua ini saling bentuk kan? Sama berdua itu. Nah itu kan saling bentuk. Atau tolong sampai. Laki kan bang, takutnya dia sampai. Akhirnya takutnya dia sampai kan? Ada tolong sampai di namanya. Laki kan takutnya dia sampai. Dia kan takutnya dia sampai. Jadi sama baik. Itu kan jawabannya. Nah, jadi lu nasihati, dia turun. Tuhan itu Ghafurur Rahim. Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, kalau ikam dua lagi ini, gitu kan, mau mengampuni dan mau menyayangi, berarti kan sudah mengambil alih sifat dari sifat Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang supaya rumah ikannya harmonis adalah ikan mau saling memaafkan. Setiap orang pasti pernah salah. Itu tak yang mau sampaikan. Jadi setiap orang itu pasti pernah salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Apa itu bertaubat? Menyesal atas kesalahan, tidak mengulang kesalahan, mengganti kesalahan dengan perbuatan baik. Selesai masalah. Tadi mohon maaf, kalian berdua ini kada sembahyang, mulai sekarang sembahyang. Tuhan itu Ghafur, Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun dosa yang lalu nol. Kadang-kadang itu bakal kita nasihat nangis kan? Kalau betul dapat hidayah, ada hidayah apa kalau yang sadar sudah selalu kayak sadar terus nangis kan? Terus sampai kata Tuhan itu Maha Pengampun. Nah, jadi jangan mau lagi sembahyang, kita kan? Terus ganti dengan tambahnya baik. Kalau ada waktu boleh yang sunat. Kalau ada yang masjidnya aja dulu, karena kalau naik asal berat juga. Nah, itu caranya. Yang berikut ya, kalau mau damai tadi, sekarang kita cari tambahannya. Kalau selama ini tapahuan lawan mintukan, minta maaf. Sudah Pak, minta maaf, sini sudah tahu tadi masalah. Yang ini kan cerita soalnya itu mudah-mudahan kita doakan untuk sembahyang tadi. Dan kita mau memaafkan. Nah, kita cara enggak banyak para mereka bisa berdamai, gitu kan? Ketika Allah jadi mediator, gitu kan? Nah, maka kalau Allah mediator itu biasanya lawas berjam-jam kan? Kalau kalian bisa berhadapan, kayak itu yang bertemu, mediasi bisa dengan kaupus namanya. Jadi salah satu jadi keluarkan dulu. Keluar dulu, satu ditinggal, ada curhat apa gitu kan. Yang tadi waktu berhadapan tadi terucap pangkal masalah tuh. Nah, setelah selesai dia curhat, baru kita berikan masukan. Nah, kalau sudah cukup, disuruh keluar, pasangan lainnya disuruh masuk lagi. Ketika dia masuk tuh dengan teknik kita mediasi, sampaikan baik-baiknya dulu. Satu sisi boleh kita berdusta untuk mencapai kebaikan untuk mendamaikan orang lain, kan? Jadi kesimpulan biasa, alhamdulillah dan sekarang curhat berdua pasangan kan tadi, kan? Pada dasarnya, gitu kan? Konsep pada dasarnya punya anak berbaikan,
Nah, itu senang Pak pasangan tuh. Agak itu kalau sudah mantap kita ada dua, gitu ya. Nah, disampaikan akhirnya coba sudah masing-masing, baru dipanggil dua-duanya. Kalau dipanggil dua-duanya, nah, belum menyimpulkan dulu, sama-sama baik gitu kan. Nah, jadi itu merenung gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak mediasi, termasuk juga mediasi dalam masalah warisan. Oh, ulun Pak ya pasangan sudah rancang mediasi mama ya tuan guru ya, kan, ada berhasil ya, kan. Ulun diamnya dia melihat dia nggak salah sendiri yakin tuh aja, terus melihat dia nggak salah yakin, tapi aja mereka berdamai Pak, sesama anak berpelukan mereka, yang tadi kita itu silaturahmi gara-gara warisan. Nah, kadang-kadang melihat seperti itu, kadang-kadang tidak terasa mengintiskan air mata, karena mereka sudah lama sekali putus silaturahimnya, didamaikan di ruang mediasi mereka saling berpelukan. Bahkan kalau ya di samping memang ada jasa gitu, coba kita foto bersama gitu, untuk bahan laporan kayak seperti itu. Nah, mereka difoto bersama, kalau di tengah atau di pinggirnya di dalam medan gambar gitu. Nah, itu. Alhamdulillah dengan teknik-teknik seperti itu, makanya satu sisi itu syukur Pak jadi hakim agama seperti itu. Tapi sedih tadi ketika melihat orang banyak bercerai. Nah, akibat semua itu dirasakan oleh se-Indonesia Pak. Dan sekarang ini Bapak Ibu hadir rahimahullah, kalau ingin bercerai minimal sekurang-kurangnya habis total itu 6 bulan berpisah baru tahu cerai. Kalau dulu Pak seminggu-minggu berkelahi mengadu sudah diputusnya oleh hakim, makanya banyak terjadi ribuan dari yang bercerai setahunnya. Jadi sekarang ini kalau berpisah rumah 6 bulan dulu berpisah hanya mengajukan gugatan. Gugatan itu ini mengajukan gugatan. Kalau permohonan cerai talak, laki yang mengajukan permohonan cerainya ke pengadilan. Nah, jadi boleh salah satunya yang mengajukan tuh. Tapi kebanyakan seluruh Indonesia ini yang banyak anak bercerai itu binian Pak. Kurang lebih 60 atau 70% itu binian. Jadi banyak bini bercerai laki-lakian. Nah, bukan kenapa-napa Pak, ada alasan. Kalau itu lalakian hendak menceraikan ini, menjatuhkan talak, lalakian ini ditambah hukumannya, ada hukuman Pak. Apa hukumannya? Digambar begini loh, ini begini. Dalam agama begini itu kalau bercerai itu ada yang namanya nafkah iddah. Selama bini ke masa iddah 90 hari ini, kita wajib bayar nafkah iddah. Selama ini berapa tuh yang usaha hari dari bini? 5 juta apa ya? Nah, 5 juta kali 90 itu dia seorang itu berapa? Banyak. Nah itu lagi mau dapurnya BKD turun lagi, jadi ini gugat kita. Nah gitu kan, kalau ada 1 juta 90 ribu, nah kan dikalikan 30 ya? Itu Pak, ya banyak begini kan apa laki yang apa menceraikan bini. Belum lagi anak berapa, anak 2 berapa sehari dari anak 5.000 Pak, anak 2 10.000 kali sampai nyentuhan. Ini kita baru nganggur, siapa yang bayar kita ini? Nah kita kayaknya boleh kita gugatan malayang-layang mana-mana. Padahal lawan tukang kopi, malayang terselat. Itu masalahnya. Jadi lelaki yang hendak mencarikan bini ini sedikit saya, gitu. Karena akan dihukum oleh hakim untuk bertanggung jawab terhadap bininya lawan anak-anaknya. Apakah bibinya itu kada boleh nuntut itu? Boleh Pak, boleh. Ya, kalau dia mengajukan gugatan, meskipun pada dasarnya kalau bibinya mau mengajukan gugatan, gitu kan, kalau yang khusus durhaka lawan laki, dia tidak berhak tadi itu, tapi dia tak berhak gugat kata anak. Nah, atau yang panjang lagi, karena yang bagi harta Pak, bagi harta
Ini banyak tuh, rumah ada, mobil ada, sepeda motor ada, sofa ada pernah bagi sofa kan dibelah dari luar, sofa kan melingkar kan kayak L kan, dibelah juga mau maju banget barangnya. Banyak kita kayak gitu. Nah itu kisahnya. Kenapa jadi banyak binian yang mengajukan permohonan cerai juga. Ya. Baik, tolong coba sedikit kisahkan sebelum menjawab ini. Jadi bercerai itu ada 3 macam Pak. Perkawin putus namanya. Satu karena kematian, pasti mati itu putus saya. Nah, jadi kalau sudah laki karena mati, bini karena mati, otomatis putus perceraiannya. Terserah anak kawin lagi kan setelah itu kan. Laki anak kawin lagi boleh gitu kan. Bini kalau sudah habis masa idah 4 bulan 10 hari boleh itu kawin lagi kan. Yang kedua karena perceraian tadi. Cerainya cerai juga apabila bini mengajukan gugatan itu nafkah idahnya 90 hari setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap namanya. Berkekuatan hukum tetap itu kada banding ya, atau kada kasasi sudah putus seperti itu. Nah, setelah berkekuatan hukum tetap tambah 90 hari maka sudah bebas gitu kan. Kalau begini, kalau latihan, ya itu juga setelah ingin mengajukan gugatan, lalu diucapkannya kalah, kalahnya itu langsung mengatakan kalah di pengadilan. Jadi di pengadilan sekarang silakan kamu mengatakan kalah terhadap dirimu. Ya kan? Macam seorang kan, atau bininya Pak. Kayak ini ya, pada hari ini Ahad tanggal berapa hari? Tanggal 1 April 2024. Saya si A bin si B menjatuhkan salah satu rajai terhadap itu saya si A bin si C di depan sidang pengadaman. Ya kan? Apa pengadamannya tersebut gitu kan? Ucapannya selesai. Jadi kalau hakim agama menyatakan jatuh salah satu rajai, ya kan? Dari si A sebagainya. Selesai masalah. Dan sebelum dia mengucapkan itu, biaya yang dibebankan kepada bini, biaya nafkah idah tergantung berapa gawean laki itu Pak. Sanggupannya ada yang sampai puluhan juta, serahkan hari itu dia besar. Ada yang sekedar puluhan ribu ada juga. Ya Allah 6 juta aja Pak ini. Aja apa ini dipaksa berapa itu yang mau bayar gitu kan kedua, kan? Seperti itu. Baik. Yang berikut adalah putus perairan karena putusan pengadilan. Itu ya putus pengadilan. Tadi putusan pengadilan lah. Cerai kalah cerai pengadilan ada putusan pengadilan. Nah, maksudnya ini. Oh, ternyata setelah diselidiki ingat kawin ini rukun dan nikahnya ada terpenuhi. Salah wali waktu nikah tuh ternyata abahnya ini abah angkat, cuma karena diambil waktu halus, kada tahu nih, pada itu anak angkat. Nah ini Pak bahayanya. Jadi orang mengangkat anak itu hati-hati nih, mengangkat anak itu jangan sekali-kali memisahkan orang tua kandungnya si ayah itu dengan anaknya itu. Secara nasab dia tetap bin ayahnya. Nah, cuman masalahnya ini, mohon maaf nih, masalahnya adalah banyak anak-anak bayi balita itu diajak orang di orang awal itu abahnya ada jelas, betul kan? Banyak yang suka memelihara atau ditinggal di rumah sakit, ditinggal di rumah sakit, lalu banyak mengantar marah putih, gitu kan? Nah, oke, sampai di sini coba. Kalau ada yang takut-takut silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Mungkin kita beri kesempatan dua penanya dulu ya Ustadz. Boleh silakan. Ingat waktu kalau emang kita lanjutkan atau langsung ke Ustadz nanti. Iya, ada katanya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada takut-takut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ulun Iwandi lah. Minta maaf bang betul lah. Yang ditakunakannya mungkin gak ada kata komik selawan sama Pian. Pian di Tanjung Selor kan ditarakan pak. Tanjung Selor apa sekarang? Ulun ditarakan tadi. Kalau ditarakan ulun 25 tahunan ditarakan. Jadi tarakan Banjar. Ada yang rumah lagi ditarakan tuh. Jadi biar tuh kenal aja lah Dr. Herul. Terima kasih banyak ulun ada yang ditakunakan masalah perkawinan kitanya mungkin kada ulun anggap kurang anu lah sensitif benar untuk masalah ulun nih. Insya Allah kain aja atau secara tempat mata aja kayak telur pihaknya kayak pian tuh nah. Terima kasih. Sampaikan masalah sebetulnya yang lain kurang lebih sama masalahnya gitu kan, kayak itu solusinya. Tapi kalau nomor mata boleh juga. Lalu ini kok kompleks sedikit lah. Kayak ini, anu aja apa kalau kan? Oke. Jadi kayak ini Pak. Ini jujur aja gitu. Ulun ini kan secara negara kan dicerai lagi. Secara negara. Tapi secara agama ujar juga ulun kan tapi tahu masalah itu Pak. Secara agama ulun ini sudah dicerai lalu sekitar 4 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu bini ulun untuk kawin pulang. Tapi kawinnya ada ditarakan Pak di Jawa, di Bogor. Kawinnya itu jelas sekali ke siri kan itu Pak. Istilahnya tuh. Nah, masalahnya ini kayak ini kan saya kan belum mencerai Pak. Biasanya anak 2 ulun Pak. Tapi kan ditarakan juga di Jawa kedua. Nah, masalahnya ini kayak ini Pak. Ulun ini kan ngarannya cerai itu seorang nenek kalau Pak hidup. Nah, bini sudah berlaki pulang kayak itu kan. Cuma kelihatannya nih pindah galau dua di sana tuh setelah dengan berjalannya waktu ya, selama 3 tahun. Nah, ulun ini bingung Pak, bingungnya apa? Dari segi agama apa hukumnya ulun nih misalnya. Tapi kalau dari segi non agama ya paling mau simpan aja lah ya ibaratnya kan. Ulun ini gak memberikan pulang lawan bini ulun kan pikirannya gampang Pak kalau orang kawin siri itu. Ibaratnya benar surat ini yang dibuang namanya sudah selesai. Nah, lalu misalnya si bini ulun ya belikan pulang anunya. Nah itu dari segi agama kayak apa? Kalau dari segi sumpan dari segi masyarakat ya sumpan aja. Nah ini lalu kalau ulun nih dari segi harga diri bisa ada dua Pak. Nah cuma kan ada anak Pak masalahnya itu anak. Jadi yang tadi kan ada risikonya orang bicara itu kasih sayang anak tuh apa terindusir lah kayak itu lah. Bisa mungkin bisa jelas sudah pertanyaannya malah dari sisi agamanya malah hukumnya lah yang intinya gitu lah. Nah, mungkin kita beri kesempatan satu lagi setelah mungkin kesempatannya berbincang ada yang minat masalah waris alami. Jadi ceritanya keluarga mungkin ya dari kakek jauh lah. Jadi saya pertanyaan ini yang minta ditanyakan hambatan kakek itu sudah lama meninggal. Jadi anak-anaknya ini kebetulan juga semuanya sudah meninggal juga. Tapi kakek punya warisan itu. Kemudian sebagian dari saudara sepupu-sepupu tidak mau bagi waris. Apa hukumnya yang tidak mau waris? Karena itu kan waris turunan gitu. Mungkin itu aja sih. Gimana penyelesaiannya seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus seperti yang disampaikan beliau itu sangat banyak, ya, sangat banyak terjadi. Ya. Mungkin solusinya karena kan orang itu berpisah ada sebab, gitu kan? Kayak Bapak tadi, karena beliau ada pilihan lain sehingga bisa dan pilihan lain itu dijadikan istri syirik, gitu kan?
istri tadi yang berbicara, masa aku nggak laku, aku punya juga pasangan gitu kan, maka juga dia nikah secara siri. Itu bahasa kasarnya, kurang lebih seperti itu Pak, mohon maaf gitu. Nah setelah terjadi seperti itu, beda Pak, yang dulu dengan sekarang memang beda. Nah ini kembali kepada yang lama, ini untuk solusinya. Persoalan secara hukum agama, nah, kata Pak Haji tadi saya katakan itu sudah sah ya. Sekarang kita jawab tentang sah tidaknya, baiklah, tentang sah tidaknya. Kenapa ada pengadilan agama? Ya, kenapa ada Kementerian Agama yang mengesahkan pernikahan, gitu kan? Itu tujuannya untuk mengatur hukum, Pak. Hukum yang ada di fikih itu banyak, Pak. Mazhab siapa yang resmi kita mazhab ada 4 mazhab kan? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu mazhab, Pak. Kenapa ada mazhab? Karena ada perbedaan masalah hukum yang mereka pahami, ya kan? Belum kan mazhab kita antara mazhab ini aja kan, antara Muhammadiyah dan NU aja beda sembahyangnya. Ada yang 23, ada yang 11, seperti itu. Nah, makanya khusus perkawinan, termasuk perceraian itu harus diatur. Orang jangan suka-suka mengambil ini mazhab Syafi'i, anak nikahnya supaya nyaman, berdua nanti boleh kok nikah itu. Ada di dinan kita kali nggak iya. Sepakat kita nak beri janda gitu ya. Sepakat. Oh kami kawin berpacang kawin berdua, kami berdua lah. Ada saksi dan berdua tuh, ya kan? Yang bayarin 100.000 mahalnya, lengkap imam hukumnya kan? Mempelai laki-laki, mempelai bini-bini, 2 orang saksi, ijab kabulnya, kawinnya selesai masalah nikah, mudah nikah tuh Pak. Yang beda tuh caranya dipersulit. Makanya pengadilan itu mempersulit perceraian, mempermudah pernikahan. Makanya juga sekarang ini Pak, kalau bapak-bapak ingin kawin lagi mudah Pak. Kalau bayaran asal kawinnya di KUA. Tapi kalau mau iya, upah mulutnya KUA bayar. Nah, mudah Pak, ngenalan lagi. Cuma kalau orang menambah ini, minta izin dulu ke pengadilan. Nah itu tadi kan begini ngomong tadi. Nah itu. Nah sekarang solusi berapa kali kaji dengan teman-teman. Kayak apa solusinya? Jadi sudah tadi bocor kan mudahnya mencari gitu kan kalau di bangunan sekarang pikirannya, ya kan? Karena nikah bawa tangannya mohon maaf ibu. Jangan apa kalau dikali orang bawa tangan. Mudah Pak, kembali aja dibuang tuh selesai. Apalagi kalau sudah anak ya Pak, anak kita, kita nggak lagi anak ada status gitu kan, ada bin bapaknya, nggak tahu malah bin bapaknya tidak bisa, ada buku nikahnya. Karena kalau anak Isa binti Maryam, Nabi, kalau juga binti Miriam Belina, mana bapaknya orang? Nah, kacau Pak. Nah, sekarang solusi ini, mohon maaf sekali, mohon maaf ini karena solusinya ya. Jadi selama orang nikah resmi yang punya buku nikah di KUA, maka orang itu belum bercerai Pak. Dianggap belum bercerai, meskipun sudah mengucapkan berkali-kali. Ya, nah berkali-kali. Maka orang itu bisa dianggap bercerai jika dia memang sudah ada putusan pengadilan agama dan mengatakan mereka sudah bercerai. Ya hakim agama menyatakan perkawinan si A dengan si B jatuh karena perceraian talak satu. Selesai. Ada lagi. Silakan kamu mengucapkan talak. Pada hari ini pada sekian saya ketua talak satu istri saya. Baru jatuh cerai Pak. Nah, selama itu belum dilakukan, maka mereka yang nikah itu masih suami istri. Bahkan kalau ada yang meninggal dunia atau dengan waris, mereka berhak menuntut warisan. Oh, kamu belum menikah lagi sudah dicerai? Enggak, tidak nikah pun. Kata ke pengadilan mana nih? Ke pengadilan ini laki kok ini gini kok. Nah, itu bagaimana pengadilan itu mengaturnya. Nah, sekarang solusi, mohon maaf. Kalau ingin kembali, ya boleh kembali. Dengan catatan tidak ada lagi pihak ketiga tadi ya.
saling memaafkan. Status, misalkan status, saling mohon maaf. Kalau banyak ada masalah, setiap orang yang anak keturunan anak kalian pasti pernah salah. Ada bini kita juga satu berlaki, dan bahasanya berlaki lagi. Nah, itu dianggap Pak mohon maaf sama dengan apa ya bahasa kasarnya itu, ngambil laki orang selingkuh atau bahasa sama dengan selingkuh. Jadi tidak perlu untuk bercerai lagi. Kalian tobat aja. Kalau kita sudah tobat, Allah itu mengampuni segala kesalahan kita. Tidak mengulang kesalahan, mengganti kesalahan dengan yang baik. Itu sudah ampuni Pak semuanya. Itu sudah solusinya tobat dan kembali. Sederhana solusinya. Tidak perlu ke pengadilan. Nah, tobat kita tobat. Alhamdulillah kembali. Kita menyesal. Kalau kita berdoa, jangan sampai keluarga kita, anak keluarga kita menuruti kelakuan kita. Itu aja. Karena apa? Karena mereka tidak bisa kawin lagi. Kalau mereka hendak kawin resmi, dia harus cerai dulu dengan Anda. Kalau hendak kawin lagi, biasanya ada kawan. Cerai dulu, diceraikan yang ada. Soalnya kalau ada yang di poligami, ada juga. Boleh ntar dia kalian lagi langkahin dulu mayat ulun gitu kan. Sama yang mati dulu salah satunya ya langkahin ulun. Nah mungkin kayak itu kalau lagi solusinya ya. Jadi kalau ingin kembali dan cuma tinggalkan yang lama ya kan. Jadi anggap perselingkuhan aja yang lalu itu. Nikahnya enggak tidak dibenarkan gitu kan. Karena masih terikat suami istri gitu kan. Selama belum terpisah dengan suami yang terdahulu, maka itu masih terikat suami istri. Kalau ada suaminya dikawin lagi, berarti sama dengan poligami. Bahasa sekarang poligami liar, gitu kan? Kawinnya kawin liar. Liarnya seperti apa? Seperti apa namanya seperti itu. Nah, sekarang masalah warisan. Cucu-cucu karena kada terbagi, gitu kan? Akhirnya yang merasa menikmatinya, seenaknya lagi. Padahal kalau sudah kembali nama, mengarang sudah, gitu kan? Nah, mungkin karena sudah diambil di balik nama gitu ya, kemudian seperti itu. Tidak apa-apa. Selama itu masih bisa dibuktikan nanti asal usul ada kakak nenek kami, gitu kan? Dan kami punya hak sebagai cucu dari keturunan ini silsilah ini, ya bisa diajukan gugatan kan? Yaitu pengadilan agama. Siapa-siapa yang merasa dirugikan cucu-cucunya ini mengajukan gugatan ke pengadilan agama di tempat objek barang warisan itu. Karena banyak objeknya di Banjarmasin, Banjarbaru. Kalau di Jawa ya Jawa Pak. Gitu, ya objeknya. Nah, jadi ajukan gugatan. Kalau sepakat aja, karena ada yang menguasai, cuma hanya sekedar di balik nama aja. Nah, itu namanya permohonan itu kan. Jadi semua yang merasa ahli waris itu sedang mengajukan permohonan ke pengadilan agama supaya kami ini gitu sebagai ahli waris kakek kami ini, kan? Nah, karena semuanya ini mau surat permohonan, mereka nanti mendatangkan saksi yang membenarkan bahwa mereka ini adalah ahli waris dari cucu-cucu dari kakek kami itu. Nah, gitu ya. Jadi datangnya pengadilan agama itu mereka bantu bagaimana kalau gugatan tadi namanya gugatan waris. Ada orang yang enggan itu mungkin kalau bapak itu enggan itu kan berarti digugat ada dia. Yang enggan kan digugat. Tapi yang merasa berkeinginan itu mengajukan gugatan bersama-sama sekaligus. Jadi kalau tidak terlalu panjang, asal jelas. Jadi nanti disiapkan bukti kepemilikan itu. Apa buktinya? Sertifikat kah, segel kah? Nah, harus ada, jangan sembarangan juga. Jangan-jangan tanah mesti diakui juga, gitu kan? Itu nggak maksudnya. Nah, jadi ada buktinya, gitu kan? Jadi boleh Pak. Jadi mungkin kalau kasus Bapak itu yang menguasai itu dijadikan tergugat. Jadi Bapak sebagai cucu dengan saudara sepupu yang lain itu mengajukan gugatan kepada dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap, nanti akan disidang. Sebelum sidang itu ada mediasi.
Nah, di sini peran mediasi itu Pak. Kalau mediasinya berhasil, tidak perlu menjawab lagi sudah. Selesaikan mediasi kan maunya seperti apa? Dikompensasikan, ini diangsuri berapa, gitu kan? Kita menguasai wali kami lah, sesuai bagian kami. Nah, atau kami dilatih sebagian aja ya, ngapain kita bayar selesai menikmati, boleh seperti itu Pak. Ya, itu ya. Nanti kalau kurang jelas kita konsultasi tambahan. Ya, gimana Pak? Terima kasih atas paparan dan tanya jawabnya Pak Ustaz. Mungkin mengingat waktu mungkin kita cukupkan setelah. Kalau mungkin ada di lain kesempatan Ustaz bisa hadir lagi di sini. Mungkin begitu juga, mudah-mudahan ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi atau anak 4 mata tadi silakan aja. Rumah Sidin di Melati baik. Nah, atau sama-sama tanggung jawab dengan masyarakat di sini. Kalau masyarakat kalau ada di sini dengan jauh. Ya, mungkin dari kami cukup Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dari Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.